Banyak orang yang bilang kalau kehidupan di usia 20-an adalah tahun-tahun terbaik di hidup kita. Padahal, seringkali realita itu nggak seindah ekspektasi. Transisi dari remaja ke dewasa itu seringkali dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Apalagi kalau lo mulai merasakan tekanan ketika mau bangun karir, tapi susah dapat kerja. Mau mandiri, belum punya duit. Mau bangun relationship, susah dapat pasangan. Belum lagi tekanan dan ekspektasi keluarga yang kadang cukup membebani kita. Kenapa sih usia 20-an tuh rasanya berat banget? Apa sih yang bisa kita lakuin buat survive? Gimana sih solusinya? Kalau misalnya lo punya pertanyaan yang sama, di video kali ini gue mau bahas beberapa tantangan yang bakal lo hadapi ketika lo memasuki usia 20-an. Dan apa yang bisa kita lakuin buat mengatasi masalah itu. So, tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Flames, but throwing off a lot of smoke. And the smoke's got poison gases mixed in it, believe it or not. This is what kills more people than anything else in fires. Kenapa usia 20 adalah yang terberat? Sebenarnya, fenomena ini sudah menjadi bahan kajian banyak ilmuwan. Salah satunya adalah psikolog yang ada di gambar ini, di mana dia mendefinisikan periode hidup usia 20-an itu sebagai emerging adulthood. Artinya, ini tuh masa transisi cuy. Itu biasanya ini terjadi di usia 18-29. Orang tuh di masa-masa ini, dia nggak bisa disebut sebagai remaja, tapi nggak bisa juga dibilang sebagai orang dewasa. Karena ya nggak punya duit pertama. Belum semandiri itu, tanggung jawabnya belum sebesar itu, mungkin belum punya anak juga. Tapi hidup sehari-hari mungkin masih bergantung sama orang tua. Ada beberapa yang masih tinggal bareng juga kan. Jadi belum sepenuhnya dewasa. Terus kenapa sih usia 20-an tuh berat banget? Nah, usia 20-an menariknya adalah usia yang penuh dengan kebebasan. Tapi di sisi lain, kebebasan ini bikin hidup kita jadi ya nggak pasti. Yang akhirnya ini banyak yang dikeluhkan oleh Gen Z gitu. Banyak overthinking, banyak nggak pede gitu ya. Dan tingkat stres kita lebih tinggi. Well-being kita juga lebih rendah gitu dibandingkan dengan orang yang usianya lebih dewasa. Kita juga belum sebijak itu dalam mengambil keputusan gitu ya. Kayak misalnya banyak penelitian yang bilang kalau kasus seks bebas dan hamil di luar nikah itu terjadi di usia 20-an gitu ya. Terus juga banyak juga kasus narkoba dan lain sebagainya ya, karena ini adalah hasil dari kebebasan yang diciptakan di umur 20-an. Jadi 20-an itu ada usia yang unik tapi berat. Di satu sisi kita hidup dengan kebebasan dan banyak pilihan. Di sisi lain hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Yang kalau nggak ditangani dengan baik ya hidup kita bisa jadi fuck up. Gue yakin buat lo yang ada di umur 20-an atau mungkin mau masuk umur 20-an, bahkan yang mau masuk 30, lo mungkin masih mengalami masalah yang tadi gue sebutin di section pertama. Terus gimana sih cara survive dari masalah di usia 20-an? Nah, ada satu kata kunci yang bisa jadi patokan. Lo harus belajar gitu untuk investasi ke hal-hal yang baik dalam hidup lo. Nah, ini juga selaras sama visi misinya grup company 1% ya, SP Kolektif. Kita pengen ngebantu lo untuk gimana caranya lo mencapai dan memaintain good life. Good life itu apa sih? Itu kan mungkin lo bertanya-tanya di umur 20-an. Ya, good life itu apa? Sebenarnya ini cukup subjektif kalau ngomongin soal hidup yang baik tuh kayak gimana. Tapi kalau dari riset yang udah kita lakuin di tahun 2017 sampai sekarang, good life itu sebetulnya bisa diukur, bisa dibikin objektif. Good life itu kalau menurut 1% ya, ketika pertama kita happy, ya udah jelas lah ya. Kalau nggak happy, ya hidup lo nggak good. Lo bisa hidup juga dengan meaning. Ini kita taruh di kurikulum level 3 di 1%. Terus banyak duit, bisa ngelola duit dan investasi. Nah, duit ini penting banget, makanya kita taruh di setiap level 1, 2, 3, dan 4. Punya bisnis yang bermanfaat dan ngasih passive income, ini ada di level 4, bisa lihat ya yang gua kasih panah. Ini juga bisa ngasih impact positif buat orang lain atau buat keturunan kita, ini juga sama di level 4, lu bisa cek di gambar. Relationship yang oke, nah basic relationship oke, nggak ada toxic relationship lu juga meaningful. Terus lu juga punya proteksi dan manajemen risiko yang oke, gitu ya. Jadi ibaratnya lu punya BPJS buat kesehatan lu, buat finansial lu, buat digital lu gitu ya, punya asuransi ibaratnya, dan lu tahu resikonya yang bisa lu jalanin dalam hidup. Terus lu juga nggak punya gangguan mental, lu juga bisa jadi warga negara yang baik, yang bisa punya sopan dan santun yang oke, punya ethics dan manner yang oke. Nah ini level 1. Nah semuanya kita rangkum gitu ya, dari dulu sampai sekarang, dan kita bikin berurutan dari level 1 sampai dengan 4. Nah disinilah nih, ironisnya adalah gue ngelihat banyak orang Indonesia, terutama anak muda, level 1 aja mereka nggak lulus. Nah kalau lu level 1 belum aman semua, saran gue, lu bisa mulai dari bawah sih. Amanin aja dari yang ada di level 1, jangan langsung tiba-tiba buka bisnis misalnya, modal gede,
kalau misalnya makan sehari-hari aja masih susah, jangan nyoba-nyoba buat judi kalau cash flow aja masih belum punya atau nggak punya dana darurat dan lain sebagainya. Nah ini kurikulum ini yang sebetulnya jadi landasan dari semua konten 1%. Nah that's why kalau misalnya lu penasaran, lu ada di level berapa, gue udah lulus belum ya? Di section selanjutnya gue bakal ngasih tes ke lu gitu ya. Terus lu tinggal jawab iya atau enggak. Nanti bakal ketemu nih, lu kira-kira level mana sih yang lu masih fuck up dan level mana yang lu udah lulus. So kita ke section selanjutnya ya, sebenarnya ini juga ada di link di deskripsi, tapi kita juga bisa lakuin bareng-bareng di video, oke? Nah, sekarang adalah waktunya kita tes kurikulum life skills dari 1%. Oke, kita breakdown dari level 1 dulu ya. Level 1 survive. Level 1 ini sifatnya wajib tuh, yang mana semua orang harus lulus. Karena kalau lu nggak lulus ya lu bakal fuck up banget sih. Pertama, lu bisa makan dengan cukup nggak setiap harinya? Yang kedua, lu punya tempat tinggal yang proper nggak? Ketiga, lu punya pakaian yang bisa mencegah lo dari kedinginan? Yang keempat, nah ini biasanya banyak orang yang skip. Apakah lo punya support system yang oke dan nggak toxic? Minimal satu aja, minimal keluarga. Yang kelima, lu paham nggak sih etika dan sopan santun dalam bermasyarakat? Dan lu paham nggak sih etika dan sopan santun yang cukup spesifik dalam bekerja? Pertanyaan yang keenam, apakah cash flow lo oke? Dengan kata lain, pemasukan lo lebih besar daripada pengeluaran. Nah ini masih banyak nih yang minus atau yang masih minta ke orang tua. Ya nggak apa-apa sih minta ke orang tua, itu juga cash flow kan. Tapi banyak juga yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Dan akhirnya jadi ngutang, ya atau mungkin jadi kerasanya miskin banget gitu. Nah ini adalah pertanyaan nomor 6. Nah kalau lo dari 1 sampai 6 pertanyaan ini ada yang lo gak punya, berarti level 1 lo belum aman. That's why yang gue saranin biasanya kalau di level 1 adalah pertama, perbaiki cash flow. Kedua, lu belajar ethics dan manner. Yang ketiga, lu jalin support system yang baik, minimal sama keluarga lu deh. Jangan sampai ada hubungan yang toksik. Kalau ada hubungan yang toksik, satu aja ya, dari pertemanan lo atau dari keluarga, itu susah sih untuk menjalani kehidupan untuk naik ke level selanjutnya. Ya bayangin aja, lu misalnya mau berbisnis, lu misalnya mau belajar, lu mau ngapain, di rumah tapi keluarganya toksik, jadi nggak nyaman. Pas di kampus, teman-temannya toksik, nyaman nggak belajar? Enggak kan? Susah untuk lu naik ke level 2 atau ke level 3. Oke, kita masuk ke level 2 ya. Semoga lo tadi lulus semua. Di level 2 ini kita ngomongin soal manajemen resiko. Dimana kalau tiba-tiba lo atau keluarga lo kena musibah, lo punya jejaring pengaman. Misalnya, ini gue coba tanya ya ke lo. Pertama, lo punya nggak tabungan atau dana darurat yang minimal itu 3 bulan pengeluaran? Yang kedua, lo punya ketahanan fisik dan kesehatan yang kuat nggak untuk beraktivitas sehari-hari? Terus yang ketiga, lo punya riwayat penyakit tertentu nggak yang disebabkan oleh lifestyle lo? Misalnya diabetes atau apa. Yang keempat, lo punya asuransi nggak? Minimal BPJS, ya BPJS-nya dibayar lah gitu. Pertanyaan yang kelima, lo udah paham belum sih resiko data-data lo di dunia digital dan resiko tentang apa yang lo posting di dunia digital itu kayak gimana? Kalau misalnya dari 5 pertanyaan ini, lo udah jompo, gak punya dana darurat, gak punya BPJS, lo juga sering posting gak jelas di dunia digital gitu ya, pakai nama asli lo juga naro data di dunia digital itu gak benar, manajemen resiko lo berarti belum terlalu oke. Bahkan ini belum semua ya, masih ada resiko lain kayak bencana alam. Kayak lu tahu nggak sih misalnya kalau gempa lu harus ngapain? Lu tahu nggak sih kalau kebakaran tuh lu harus ngapain? Misalnya di rumah lu atau di kantor lu. Nah ini kan adalah hal yang jarang dipelajari oleh orang di sekolah. Dan amit-amitnya nanti kalau lo kena masalah, ya lu mungkin bingung gimana solusinya gitu. Dan mau sekaya apapun lu, anggap aja lu dari level 3 atau level 4 ya. Lu udah punya aset, lu punya passive income, lu punya pasangan. Tiba-tiba pasangan lo meninggal karena sakit, tiba-tiba lo sakit-sakitan gak bisa bayar, ya lu bakal jatuh lagi kalau level 2-nya ini gak kuat. Gue saranin level 2 ini memang perlu dipelajari juga sebelum lo masuk ke level 3. Nah level 3 ini adalah happy, healthy, dan produktif. Di level 3 intinya gimana caranya lo bisa ya happy, healthy, dan produktif. Nah kalau di sini memang lebih ke life planning, lebih ke gimana cara lo maksimalkan hidup lo, gimana cara lo oke dalam karir, ya basically gimana cara lo happy sih. Harusnya kebanyakan dari lo, kalau lo adalah Gen Z, tinggal di kota besar, lo cukup privilege untuk kuliah, lo mungkin harusnya udah ada di level 3. Atau ya paling level 1-2-nya nggak lulus dikit-dikit lah. Nah di level 3 ini, pertanyaan yang bisa gue ajukan adalah pertama, lo bisa nggak mengendalikan emosi dan overthinking lo? Itu yang pertama. Yang kedua, lo ngerasa hidup lo kosong dan gitu-gitu aja nggak? Yang ketiga, lo tahu nggak harus ngapain kalau misalnya lo lagi stres? Yang keempat, lo punya nggak sih pekerjaan atau side hustle misalnya yang sesuai sama passion lo? Yang kelima, lo udah punya pasangan atau temen baik yang oke nggak? Yang keenam, lu masih bingung gak sih gimana caranya ngatur duit atau investasi? Nah kalau misalnya hidup lu itu masih ya tadi banyak yang belum kecapai, nah disinilah ya lu mungkin harus mengevaluasi life planning lu. Siapa tahu plan hidup lu itu ya belum se-oke itu. Nah jadi gue bisa bilang bahkan kalau lu level 3-nya udah oke banget nih, lu bisa jadi ada di golongan 10% bahkan 1% di Indonesia sih ya. Karena
banyak banget sih orang yang belum happy, healthy, dan produktif. Atau kalaupun udah happy, misalnya masih belum punya meaningful relationship atau apa. Nah, level 3 ini sebenarnya cara buat lo jadi ya hidup lo meaningful lah. Kayak enjoying life tuh ada di level 3. Baru ya, biasanya kalau udah level 3, lu udah bisa lebih enak sih untuk masuk ke level 4. Nah, level 4 ini intinya adalah gimana lu bisa ngebangun bisnis, ngebangun aset, gitu ya. Dimana hidup lu udah kagak harus mikirin lagi soal duit. Maksudnya gimana cari duit, tapi gimana cara mempertahankan biasanya. Untuk mencapai financial freedom. Dan ini pun biasanya kalau lu udah di level 4, duit lu misalnya udah, anggap aja udah 1M, 2M gitu. Lu tinggal mikir gitu gimana caranya buat kontribusi buat society. Nah, tapi ya seperti biasa gitu, sebelum lo mikirin level 4, make sure aja lulus dulu di level 1 sampai 3. Karena kalau di umur 20-an yang biasanya ke skip itu level 1 dan 2. Banyak orang yang berusaha pengen happy, bikin bisnis, pengen passive income, tapi aspek dasarnya aja belum kuat. Yang kalau misalnya sakit, ya udah fuck up. Yang kalau misalnya ketipu, ya udah fuck up gitu. Kalau misalnya dipecat, ya udah tiba-tiba fuck up aja gitu. Nah, that's why ya semoga momen tahun baru ini gitu ya. Kalau misalnya ini ditaruh di tahun baru nih videonya. Kalau misalnya lo mau upgrade diri, gue sangat menyarankan sih untuk lu tadi ya menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan lu lihat yang mana yang masih minus. Kalau misalnya ada yang masih minus, lu coba ikut webinar 1% xlifeskills.id. Karena kita secara rutin emang udah bikin pengetahuan-pengetahuan yang bisa ngajarin lu tentang skill-skill ini. Itu mulai dari introduction dari kurikulumnya ya, terus personal finance dasar, terus juga life planning buat level 3 nih. Ada juga ethics dan manner, level 1, ada juga nyari temen, level 3, nyari romantic partner, level 3 juga, mindfulness, nih ya level 1 dan 3, gimana caranya punya kesehatan yang baik, level 2, dan kita juga bahkan punya webinar yang bekerja sama perusahaan asuransi, ini level 2 juga nih, ngomongin soal asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, jadi buat lo yang pengen belajar lebih lanjut tentang kehidupan, ya silakan datanglah ke 1% ya, sekolah kehidupan. Kita gua jamin ya semoga knowledge-nya ini bisa worth it ya. Gitu, dan semoga bisa jadi investasi yang bagus juga buat di masa depan. Karena banyak juga sih orang yang repeat order, di orang yang naik dari introduction sampai ke level 3 setelah join webinar 1%. So kalau misalnya tertarik langsung aja daftar gitu ya, karena banyak dari masalah kehidupan ini nggak di sekolah, bahkan cukup tabu untuk kayak ngapain sih hal-hal gini, misalnya lu belajar, ya penting cuy gitu. Kan banyak yang nggak punya temen sampai dewasa, banyak juga yang nggak punya gebetan, banyak juga yang masih sering overthinking ketika udah dewasa, bingung nentuin jalan hidup mau kemana, bingung mau resign atau enggak. Ya saran gue, lu bisa ikut webinar ini. At the end of the day, well, menghadapi berbagai macam masalah hidup di usia 20-an itu memang gak mudah. Tapi gue mau mengucapkan selamat sih kepada lo semua yang udah bertahan sampai di detik ini. Di saat banyak orang mungkin mengeluh, menyerah gitu ya, dan berhenti mencoba karena dipaksa oleh keadaan. Tapi gue yakin kita semua bisa menghadapinya. Kalau misalnya lo ngerasa cocok dengan video ini dan lo ngerasa ada masalah, lo ngerasa masih banyak minusnya, silakan ikut webinar. Atau kalau lo ngerasa butuh curhat, lo ngerasa butuh ngobrol one-on-one sama profesional, kita juga menyediakan layanan konseling ya, psikolog dan juga mentoring dengan para mentor dari 1% untuk berbicara soal masalah kehidupan. Kalau misalnya lo ngerasa memang sedang mengalami gangguan gitu ya terkait dengan mental lo, ya silakan lo bisa ikut konsultasi atau ikut layanan lain seperti webinar, workshop, kelas online. Ini berbayar ya, dan tapi bisa lo akses dengan mudah di website kita di 1%.net. Akhir kata mungkin gue mau ngucapin terima kasih ya, dan silakan lo bisa akses worksheet dari 1% secara gratis. Ini adalah apresiasi buat lo yang udah nyelesain video ini sampai habis. Ya, linknya udah gue taruh di deskripsi, dan lo juga bisa pakai kode diskon ini. Itu ya kode diskon yang baru, yaitu tahun 2023. Silakan lo bisa pakai kode diskon itu.